Welcome to apa? Welcome to Sahara. Welcome to apa? Welcome to Tolan Podcast 8. Delapan. Ya, kali ini kita tuh mau bahas tentang kesulitan belajar di era 4.0. Sebelumnya kenalin dulu nih, kita tuh dari kelompok 8. Kami dari kelompok 8 dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Nah, sebelumnya kenalin nih, nama aku Feti Alfiani. Nama aku Safina Aimam Tidamayanti. Nama aku Nur Azijah. Dan nama aku Rifnu Muhammad Akhir. Oke, kali ini kita tuh mau bahas tentang kesulitan belajar di era 4.0. Sebelumnya aku tuh mau ngebandingin ya, di era kita yang sekarang sama di era 4.0. Kalau sekarang kan kita lagi berkelimpahan datanya. Terus aku tuh kayak ngerasa mudah banget semuanya. Kalau mau cari apa gitu, tugas langsung aja searching gitu kan, mesti mencoba banget. Nah, kalau teman-teman gimana tuh kan, untuk era sekarang tuh pasti mudah banget gak sih buat teman-teman? Iya benar. Kalau menurutku era 4.0 itu lebih ke kecanggihan teknologi, dimana era sebelumnya itu teknologi belum secanggih era ini. Apa-apa kita sekarang aja atau sebelum sekarang era 5.0, era 4.0 itu kita sudah terlalu banyak mengandalkan teknologi. Dari pendidikan saja, kurikulum juga banyak yang diganti gitu. Lebih ke revolusi industri. Ya benar. Udah ngerasain banget kan ya, sekarang tuh mudah banget kalau kita tuh mau akses apa aja gitu. Terus juga kalau sekarang baca buku tuh nggak usah tinggal ke perpus tuh nggak usah, kita cukup untuk buka web gitu langsung PDF gitu kan, muncul semuanya. Iya. Tapi sebelumnya nih ya aku mau tanya, 4.0 tuh apa sih? Nah, 4.0 sendiri era dimana berkembangnya teknologi yang baru daripada era yang sebelumnya, yaitu mungkin bisa kita rasakan melalui pada pendidikan. Yang dulunya kita hanya membaca buku, hanya mencari di buku, atau kita harus membeli buku. Nah sekarang bukan sekarang sih, era 4.0 itu kita udah bukan diwajibkan, kayak kita udah menggunakan suatu teknologi, yaitu berupa handphone. Berarti mungkin di era 4.0 itu adalah gerbangnya di mana sebuah teknologi itu mulai dikenalkan ke kita, terus juga kemudahan dalam mengakses hidup, dalam menjalani hidup itu juga dimulai dari 4.0 mungkin kan? Nah iya benar. Iya benar banget. Terus aku tuh gimana ya, kalau contoh kasusnya sendiri tuh kayak apa sih pas kesulitan belajarnya di era 4.0? Mungkin dari ini kali ya, Mbak Safina, apa kesulitannya? Kalau awal-awal dari era 4.0 itu ya kan kita lagi masa transisinya, masa awal-awal datangnya teknologi, gadget semakin berkembang, internet juga semakin berkembang. Mungkin dari aku itu masih belum tahu ya, masih belum mempelajari tentang teknologi itu sendiri. Kayak dengan canggihnya teknologi, kita yang masih belum mempelajari itu bakal kesulitan dalam mengakses internet lah ya, mengakses kemudahan-kemudahan dalam pembelajaran. Nah, bener banget. Aku juga ngerasain sih waktu itu pas SMP. Kan SMP menurut aku masih bocil gitu kan ya. Tapi waktu itu aku udah nggak ngerasa bocil. Tapi sebenarnya masih bocil. Nah, waktu itu kan aku ada pelajaran TIK kan ya. Teman-teman masih ada kan? Ada TIK. Nah, di TIK itu kan kita diajarin buat mempelajari internet. Ya, komputer kayak gitu. Jadi aku tuh merasakan kesulitan gitu loh. Harus menghafal semuanya yang di komponen-komponen di Microsoft Word itu apa aja, terus perangkat lunak dan lain-lain. Walaupun meski itu basic ya, masih dasar, tapi menurut aku itu susah. Tapi kan kita mau nggak mau harus mengenal teknologi kan ya, biar nggak gaptek juga, biar demi kemajuan bangsa kita. Kalau kita nggak ngerti internet ya kita nggak maju-maju gitu. Nah terus kemudian apa aja sih kesulitannya? Mungkin dari Rifnu bisa menceritakan. Oke, berbicara soal TIK, Iya. tentu tidak jauh yang namanya aplikasi-aplikasi di dalam komputer. Salah satu contohnya yaitu PowerPoint. Saya sendiri merasakan bagaimana dalam dunia sekolah menengah pertama, dalam dunia SMP, kita yang masih bisa dikatakan awam untuk mengenal internet 4.0 itu, ada satu mata pelajaran yaitu mata pelajaran IPA, di mana guru saya itu menjelaskan sebuah materi tentang IPA itu menggunakan PowerPoint. Jadi untuk kami para murid yang masih awam dalam mengenal
yang namanya PowerPoint, poin-poin yang ada, penjelasan, itu kami masih kesulitan untuk berbelajar, apalagi materinya IPA. Dan di saat itu pun saya akui saya tidak mempunyai catatan karena saya hanya mendengarkan guru itu berbicara, sedangkan di dalam PowerPoint itu, di dalam komputer itu cuma ada poin-poinnya saja. Kalau mau mencatat dalam poin-poinnya saja itu dalam ujian bahkan nggak keluar. Jadi itu sih kesulitan belajar yang pernah saya alami dalam masa 4.0. Kalau menurut aku emang kalau pas kita lagi pas masa SMP tuh harus dituntun gitu ya. Jadi gurunya tuh harus benar-benar turut andil dalam pembelajaran kita. Aku tuh lebih suka diceramah gitu sama guru waktu pembelajaran pas SMP. Mungkin pas SMA aku lebih suka presentasi gitu kan. Kita mulai mencari informasi tuh menggali sendiri lewat internet dan lain-lain. Terus disclaimer dulu nih, kita tuh SMP pas tahun berapa nih? Biar teman-teman yang nonton podcast ini tuh nggak salah paham. Gimana kita SMP-nya tuh tahun berapa sih? SMP itu dimulai pada tahun 2016, 17, 18, kita tahun 2019 kita sudah lulus, kita masuk ke SMA dan SMK. Berarti kita SMP pas tahun 2016 sampai 2019. Tekan era 5.0 ini kan munculnya tahun berapa? Tahun 2019 ke atas itu baru era 5.0. Berarti pas kita SMP 2016 sampai 2019 itu masih dikatakan era 4.0. Jadi kita tuh ambil contoh kasus dari masa kita sendiri ya kan, dari pengalaman kita sendiri. Benar. Nah kalau di bagian aku nih ya, kalau menurut aku kesulitan pas belajar di era 4.0 adalah aku tuh kesulitan untuk membedakan mana sih waktu untuk belajar dan untuk main gadget gitu. Waktu itu kan aku masih awam banget dan masih kayak haus banget akan internet gitu kan. Waktu itu aku pas pelajaran, nah sama gurunya tuh suruh browsing gitu, suruh cari di internet, terus sama aku tuh malah dibuat balas chatting gitu di WhatsApp. Iya, itu kan bocil remaja kan kayak masih kepo gitu. Jadi aku malah disalahgunain kan. Harusnya aku emang HP pas dibawa ke sekolah itu harus pada fungsinya buat belajar gitu, bukan buat yang lain-lain gitu. Harusnya tuh gitu ya sebaiknya. Tapi waktu itu aku kayaknya overdosis banget ya, kayak aku tuh main HP-nya tuh main lama sih. Terus abis itu disita dia sama guru aku. Nah itu menurut aku salah satu kesulitan untuk para siswa ya, khususnya aku, untuk memanage waktu mungkin dan menentukan di mana tuh sebaiknya kita main gadget, sebaiknya kita tuh belajar kayak gitu. Terus juga pas di les-lesan, waktu itu kan kuota masih mahal ya, wifi juga jarang. Jadi aku tuh pas les tuh nggak belajar, tapi malah wifi, download ini itu gitu, download YouTube yang offline gitu kan dulu masih bisa ada. Buat ditonton di rumah. Iya, dulu kan masih ada YouTube offline gitu kan, sekarang udah enggak. Nah, jadi kesimpulan dari podcast kita kali ini nih adalah, ayo apa kesimpulannya? Kesimpulannya sih lebih sulit ya, kita sulit beradaptasi era 4.0. Apalagi kita kan pemuda yang muda kepoan, jadi kita bingung sendiri gitu mau nyari materi dulu apa nyobain aplikasi dulu. Apalagi yang trending dulu TikTok wah. Iya. Tapi dulu TikTok tuh belum sebelum. Iya, menurut aku kesimpulannya adalah kita tuh harus mulai belajar dan juga of course kita harus memanage waktu, dan dari sebuah teknologi atau sebuah peradaban yang maju ataupun sesuatu hal yang baru dalam hidup kita tuh perlu kita pelajari dan juga dikenali baik buruknya. Gitu. Benar banget nggak sih? Benar banget. Oke, itu aja dari kita, dan kami berharap untuk pembelajaran yang setelahnya ataupun bagi siswa atau siswi, mahasiswa semuanya bisa menggunakan internet dengan sebijak-bijaknya. Dan juga sekolahnya jangan sampai terganggu. Diusahakan internet atau kemajuan zaman itu buat kita tuh semakin semangat ya kan, buat digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat juga, untuk membantu kita dalam mengasah kecerdasan gitu. Oke, itu aja. Sekian dari podcast Polan Podcast 8. Oke. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya guys, dan jangan lupa di like, komen dan subscribe. Oke, see you. Bye. Atas.